Korupsi, seperti ular berbisa, diam-diam menyuntikkan racunnya ke jantung suatu bangsa. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, pengkhianatan kepercayaan, dan pengejaran egois untuk keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan bersama. Penyakit berbahaya ini tidak mengenal batas, memengaruhi negara kaya dan miskin, besar dan kecil. Korupsi tumbuh subur dalam bayangan, di mana transparansi dan akuntabilitas tidak ada. Ia berkembang di lingkungan di mana keserakahan dan kepentingan pribadi berkuasa. Konsekuensinya menghancurkan, mengikis tatanan masyarakat, merongrong institusi, dan mencuri peluang dari mereka yang paling membutuhkannya. Seperti kanker, korupsi menyebarkan sulurnya ke setiap sektor masyarakat, dari eselon kekuasaan tertinggi hingga kehidupan sehari-hari warga negara biasa. Korupsi bermanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari penyuapan dan pemerasan hingga nepotisme dan kronisme. Dampak korupsi selalu besar, meninggalkan jejak janji yang dilanggar, mimpi yang hancur, dan rasa ketidakadilan yang mendalam. Ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat, pencurian masa depan mereka, dan noda di jiwa suatu bangsa. Di negara fiktif bernama Negara P, korupsi telah menebarkan bayangan panjang dan tidak menyenangkan. Sulurnya menjangkau jauh ke jantung pemerintahan. Apa yang dulunya merupakan suara harapan, negara muda yang berjuang untuk kemajuan dan kemakmuran, telah terperosok ke dalam kubangan ketidakjujuran dan tipu daya. Di tingkat tertinggi pemerintahan, para pejabat yang dipercaya untuk kesejahteraan bangsa telah menyerah pada daya pikat pengayaan pribadi. Suap dipertukarkan di bawah meja, kontrak diberikan kepada kroni dan anggota keluarga, dan dana publik yang dimaksudkan untuk proyek pembangunan lenyap ke rekening rahasia di luar negeri. Transparansi dan akuntabilitas telah menjadi kenangan yang jauh, digantikan oleh budaya kerahasiaan dan impunitas. Mereka yang berani menentang korupsi yang merajalela menghadapi intimidasi, ancaman, dan bahkan kekerasan. Konsekuensi dari korupsi yang meluas ini terlalu nyata bagi warga negara P. Layanan penting seperti layanan kesehatan dan pendidikan sangat kekurangan dana dan salah kelola. Proyek infrastruktur terhenti, membuat masyarakat tidak memiliki akses ke kebutuhan dasar seperti air bersih dan listrik. Fondasi negara P sedang runtuh, terkikis oleh gelombang korupsi yang tak henti-hentinya yang telah menginfeksi jantungnya. Racun korupsi tidak membatasi dirinya pada lorong-lorong kekuasaan. Ia merembes ke dalam setiap aspek kehidupan di negara P, meracuni bahkan layanan paling penting seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat perlindungan penyembuhan, berdiri sebagai pengingat suram dari sistem yang penuh dengan korupsi. Obat-obatan dan peralatan terus-menerus kekurangan, tujuan yang dimaksudkan digantikan oleh pasar gelap, di mana individu yang tidak bermoral mendapat untung dari penderitaan orang lain. Dokter dan perawat yang berkualifikasi sering diabaikan untuk posisi tersebut, digantikan oleh mereka yang memiliki koneksi dan suap untuk ditawarkan. Pasien dibiarkan menderita, harapan mereka semakin menipis seiring berjalannya waktu, karena sistem yang dirancang untuk merawat mereka gagal di bawah beban keserakahan. Pendidikan, landasan masa depan suatu bangsa, runtuh di bawah beban korupsi di negara P. Sekolah, terutama di daerah pedesaan, kekurangan sumber daya, kekurangan kebutuhan dasar seperti buku teks, meja, dan bahkan guru yang berkualifikasi. Dana yang dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan sekolah disunat, membuat anak-anak belajar di gedung-gedung bobrok. Masa depan mereka tidak pasti seperti atap bocor di atas kepala mereka. Siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan diabadikan, karena mereka yang memiliki sarana untuk melakukannya mengirim anak-anak mereka ke sekolah swasta atau luar negeri, meninggalkan mereka yang kurang beruntung terperangkap dalam sistem yang menawarkan sedikit harapan untuk kemajuan. Konsekuensi dari korupsi yang tidak terkendali melampaui dampak langsung pada layanan pemerintah. Seperti tumor ganas, ia bermetastasis, mempengaruhi setiap aspek kehidupan di negara P dan meninggalkan bekas luka yang dalam di jiwa bangsa. Kepercayaan, perekat penting yang menyatukan masyarakat, terkikis saat warga menyaksikan pengabaian yang mencolok terhadap kesejahteraan mereka. Sinisme yang mendalam berakar, menggantikan harapan dengan kepasrahan. Rasa komunitas dan tujuan bersama yang pernah memicu impian bangsa akan kemajuan memudar, digantikan oleh rasa kecewa dan putus asa yang meluas. Perekonomian,
yang dilemahkan oleh pencurian dana publik dan efek menyesakkan korupsi pada investasi, kesulitan untuk tumbuh. Pekerjaan langka dan pekerjaan yang ada seringkali diberikan kepada mereka yang memiliki koneksi daripada mereka yang berprestasi. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar, wana bin dong kesusahan sosial.